find Jackson. Best bike for a long ride, and not put it up again. Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Bro View. Kali ini saya akan melanjutkan kembali alur cerita film dari Sons of Anarchy. Dan sekarang kita masuk ke season 2 episode yang keempat sampai ke-6. Untuk itu sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan nutbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Di awal film, diperlihatkan anggota SOA yang sedang bersiap untuk berangkat dalam acara donor darah di Eureka. Hampir seluruh anggota SOA terlibat dalam kegiatan sosial ini. Meskipun motor tuanya mengeluarkan asap yang pekat, Bobby tetap akan menggunakan Harley kesayangannya ini. Tim akhirnya mulai berangkat. Tapi di tengah perjalanan, anggota Samcro berbelok arah lalu masuk ke tokonya milik Camp Hayes. Ternyata mereka akan membawa senjata-senjata ini ke Oakland yang disembunyikan di dalam selimut dengan jumlah masing-masing 10 pucuk. Dengan dalih akan melakukan kegiatan sosial, mereka akan lolos dari pemeriksaan polisi. Those scabby fence boys. May become stateside in 10 minutes. Sementara itu, Gemma mendapat paket topeng yang digunakan pelaku untuk memperkaosnya. Dia mendatangi toko cerutu milik si Jobel karena kemasan yang digunakan berasal dari tokonya. Namun Gemma membatalkan niatnya saat si Jobel keluar, dan ternyata si Weston muncul juga. Gemma kini yakin merekalah pelakunya. Lantas dia masuk ke dalam mobil, kembali ke SOA yang sedang melanjutkan perjalanan. Akibat asap yang keluar dari motor Bobby, Tick kehilangan pandangan yang menyebabkan dia terjatuh hingga tikusruk ke bawah bukit. Gemma menunjukkan topeng tersebut kepada Answer yang dia duga pelakunya adalah Zobel. Answer mengambil pistol Gemma karena tadi digunakan untuk menodong seorang wanita yang memaksa untuk parkir. Setelah itu, Gemma pergi untuk membuntuti si Weston. Karena kecelakaan tadi, Tick dilarikan ke rumah sakit dan Paine ditelepon untuk membawa truk yang akan digunakan untuk mengangkut motornya Tick. Karena tidak bisa dirawat di rumah sakit ini, staf rumah sakit menghubungi seseorang untuk mengecek identitas Tick yang bernama asli Alexander Traeger. Answer masuk ke tokonya si Jobel untuk melontarkan ancaman tentang aksinya dengan topeng karet. Penjahat berdasi ini pura-pura tidak paham dengan yang dimaksud oleh Answer. Answer menegaskan kepada Jobel, siapapun yang mencoba mengganggu kehidupan di kota Charming akan segera menghilang. Saat Tick akan masuk ke dalam ambulan, tiba-tiba 4 penjahat bersenjata menculiknya. Zack langsung tancap gas untuk membuntuti mereka. Ternyata mereka adalah para pemburu hadiah yang mendapat informasi dari petugas rumah sakit. Jax dan tim sepakat untuk menyelamatkan Tick, tapi Clay keras kepala tetap ke rencana semula, yaitu mengirimkan senjatanya. Karena tiba-tiba motornya mati dan tangannya tidak kuat untuk mengangkatnya, Clay akhirnya menyerah untuk mengikuti saran anggotanya. I guess. We gotta go get Tig. You okay? Dari mulut para pemburu hadiah ini, terungkap Tick terlibat kasus penyerangan dan perlakuan tidak senonoh tahun 2001 di Oregon, yang seharusnya Tick membayar uang jaminan sebesar $40.000. Karena Tick terus memprovokasi para pemburu ini, terpaksa mereka memukulinya. Padahal, para pemburu ini akan gagal mendapatkan hadiahnya jika Tick terluka. Halfsack yang membuntuti mereka melaporkan kepada anggota bahwa Tick dibawa ke sebuah motel. Clay berencana untuk memanggil dulu bala bantuan, tapi menurut Jax itu akan butuh waktu yang lama. Dia khawatir Tix akan dibawa keluar perbatasan dan jika itu terjadi, rencana penyelamatan akan makin sulit. Perselisihan kembali terjadi antara Clay dan Jax. Akhirnya, Paine dan tim berangkat untuk menyelamatkan Tick tanpa Clay dan Bobby. Sesampainya di lokasi, Paine langsung menabrakkan truknya ke kamar motel untuk menyelamatkan Tick.
Gemma membawa pistolnya saat melihat si Weston masuk ke dalam toilet portable. Sebetulnya dia punya kesempatan untuk menembak mati penjahat ini, tapi entah kenapa Gemma membatalkan niatnya. Sam Crow kembali melanjutkan perjalanan untuk menyerahkan senjata-senjata itu kepada SOA cabang Oregon. I know you're pissed, but the guys were right this time. You still have to blame it on the, Is he whole? Yeah, we're perfect. No. Malam harinya, mereka melakukan pesta. Clay dan Jax kembali berbincang untuk meredam perselisihan. Sumber perselisihan mereka karena terbunuhnya Donna oleh orang suruhan Clay yang tidak diakuinya. Clay mengancam jika Jax terus membahasnya, dia tidak segan-segan akan membunuhnya. With you, well, you're gonna have to figure out the incident again. Gemma mengaku kepada Jax telah membuang satu dus pakaian kotornya, padahal itu berisi jurnal peninggalan ayahnya. An old Harley manual. Hard to find. Oh, no. Be mine because of the knife today. He's getting Wake up. Never. Breakfast with Daddy? Oh, yeah. My babe. Seorang janda seksoi bernama Lila yang jadi salah satu pekerja nyaluan datang ke bengkel TM karena ban dan velg mobilnya hancur. Opie lalu menyuruh Doug untuk mengantar Lila dan anaknya hingga dia menyelesaikan mobilnya. Saat memindahkan mobilnya, Opie melihat alat penghisap narkoboy. Jacob memberikan proposal untuk properti milik Oswald kepada Zobel untuk rencana ambisius mereka. Hal ini dimanfaatkan Zobel untuk balik menawarinya menjadi anggota Liga Nasionalis. Tiba-tiba datanglah Clay dan anggotanya ke toko si Zobel. Ini untuk memaksanya memberikan uang perlindungan sebesar $1.000 per bulan. Karena Zobel menolak, Clay merampas beberapa kotak cerutunya. Keep this beautiful setup. Well, you pay or you go away. Akan tetapi, tak butuh lama bagi neonazi ini untuk melakukan serangan balik. Stockton dan anak buahnya yang di dalam penjara melakukan penyerangan kepada Otto. Matanya pun dilukai sebagai pesan dari Liga Nasionalis untuk SOA. Get his arm! Langkah selanjutnya yang dilakukan Zobel adalah menyerahkan bukti rekaman peledakan rumah Darby yang dilakukan Sam Crow. Tapi Hal menolak mengusut kasus tersebut karena tidak adanya landasan. Gemma dan Tara baru saja keluar dari apotek. Tiba-tiba Gemma melihat wanita muda yang menjebaknya. Polly berhasil kabur karena Weston datang menjemputnya. Karena kesal, Gemma tidak sengaja memukul hidung Tara hingga berdarah. Ternyata dalam rekaman itu terlihat Hal seperti menerima uang suap yang diberikan Darby. Tiba-tiba datanglah Jax yang merasa kecewa karena Hal tidak mengusut Zobel yang sudah jelas-jelas mendukung Darby untuk membanjiri kota ini dengan narkoboy. Penjahat berdasi itu jauh lebih berbahaya karena Jax tidak mau korban seperti Opie dan Donna terulang kembali. Hal merasa terpojok dari dua sisi karena rekaman dirinya itu. Bahkan dalam rekaman lain terlihat jelas wajah Opie saat meledakkan rumah. Dan ternyata si Polly ini adalah anaknya Zobel. Gemma masih menutup dirinya dan tidak mau memberitahu Tara wanita yang tadi dikejarnya. Tara hampir saja kaceletot karena dia juga menyimpan rahasia tentang agen Kon yang pergi setelah Jax datang membantunya. Padahal Jax telah membunuhnya demi menyelamatkan Tara. Sebagai bentuk dukungannya, Tara meminta Gemma menemui psikiater. Sepertinya hati Gemma luluh dan menerima Tara sebagai kekasihnya Jax. Yes, and tables were reversed. Sam. What you doing? You're welcome. Saat Clay menemui Oswald, terungkap bahwa Jacob Hale melalui Pemda memaksanya menjual tanah sebagai akses pembangunan perumahan. Karena mereka yakin Jacob didukung oleh Zobel, Clay menyuruhnya jangan menandatangani apapun sebelum ada instruksi darinya. Clay berencana untuk mengambil langkah terhadap Zobel, tapi Jax pasti akan mencegahnya. Karena itu, kemungkinan besar mereka berdua berebut suara dalam voting. Jax tidak mau SOA terjebak dalam rencana yang dilakukan Zobel, karena itu dia minta dukungan Juice dan Chip. Bahkan, Jax minta bantuan Bobby meskipun dia tidak mau memberitahu akar permasalahan antara Jax dan ayah tirinya itu. Jax bergegas ke rumah sakit untuk melihat keadaan Tara yang tidak sengaja dipukul ibunya.
kepala admin rumah sakit mulai mempersoalkan hubungan pribadi Tara dengan geng motor. Gemma membatalkan niatnya menemui psikiater setelah melihat pasien lain menangis saat keluar dari ruangannya. No. Ketika Jax hendak mengantar Gemma pulang, dia melihat anggota SOA sudah berhadapan dengan anak buah Zobel. Awalnya, Jax ingin melerai, tapi si Weston malah menjatuhkan motor Harley-nya. Seketika, Jax yang terpancing emosi langsung memukulinya. Ternyata Gemma masih menyimpan jurnal mendiang suaminya itu. Di salah satu halamannya ada kalimat yang menggugah jalan pikirannya tentang tujuan suaminya membangun klub motor ini dengan berbagai permasalahannya. Di samping itu, Answer bertanya langsung kepada Hel apakah dia menerima uang suap dari Zobel. Meskipun dirinya merasa sudah kotor, bukan tanpa alasan Answer menunjuknya sebagai pengganti karena dia yakin Hel petugas yang bersih dan jujur. Akhirnya, Answer memberitahu kasus pemerkosaan yang menimpa Gemma yang dicurigai dilakukan oleh orangnya Zobel untuk menghancurkan SOA. Dia minta ini dirahasiakan termasuk kepada Clay dan Jax. Tugas Hel untuk menyelidiki sepak terjang Zobel demi masa depan Charming yang kini berada di pundaknya. Your own choice. San Juan's owning commission. Counties. I'm gonna cut them loose with a warning. Setelah mendapat peringatan, anak buah Zobel dikeluarkan dari sel tahanan, termasuk Clay dan anggotanya. Sebelum pergi, Hel memberikan foto dan CD yang berisi rekaman ketika Opie meledakkan lab Narkoboy. Bukti itu dia dapatkan dari Zobel. Selain itu, Hel memberitahu teman kakaknya beberapa tahun lalu pernah melakukan penipuan agar bisa menjabat sebagai petugas Pemda penetapan wilayah. Karena ayahnya hakim, kasus itu dibatalkan. Itu artinya Hel pun tidak setuju dengan rencana kakaknya dan Zobel tentang rencana pembangunan perumahan di Charming dengan cara kotornya. Jacob tidak bisa berkutik lagi saat Clay dan Oswald datang untuk membatalkan penjualan tanahnya yang berada di bawah tekanan. Excuse me. Untuk mengobati ketakutannya, Jax menunjukkan jurnal milik ayahnya kepada Tara agar dia yakin Jax sedang berusaha membenahi SOA sesuai dengan visi ayahnya. Clay meminta para anggota untuk mendukung langkah keras kepada Zobel yang telah membahayakan kota ini dan kekuasaan mereka. Jax tidak setuju, apalagi musuh mereka yang satu ini bukan gangster biasa yang menggunakan otot. Buktinya, mereka memiliki bukti rekaman yang bisa memenjarakan Opie dalam kasus peledakan rumah Darby. For it. Due diligence. Learn. Voting pun dilakukan. Tiggs, Opie, dan Juice mendukung Clay. Sedangkan Chip, Spiny, dan Bobby ternyata mendukung Jax. Karena suara yang sama, rencana untuk menghancurkan Zobel pun ditunda. Dia tidak tahu apa masalah antara Jax dan Clay. Karena itu, Bobby mengambil keputusan ini demi kepentingan klub. With the truth, come the visions that protect this club. Clay merasa telah kalah karena Jax persis seperti ayahnya. Saat Chips akan memindahkan mobil, tiba-tiba akibat ledakan tersebut, Chips mengalami luka berat dan harus dilarikan ke rumah sakit. Clay minta Answer memberikan alamat rumah Zobel dan Weston yang berada di luar kota jika dia tidak ingin kotanya dibanjiri dengan darah peperangan. Damage in this town. Do it here. And you'll be watching me. Hal yang sama diutarakan Jax kepada Hel. Tapi Jax masih berpikir dingin untuk melindungi klubnya. Hel akan membantu memberikan informasi asalkan Zobel diserahkannya dalam keadaan hidup. You do. Can't arrest him. Bring him in as a... I get to him first, I give him to you. Tara khawatir kini semua orang termasuk Jax dan dirinya berada dalam posisi bahaya. Lalu Tara bertanya kepada Gemma apakah pelakunya sama dengan orang yang menyerangnya. Lagi-lagi Gemma tidak mau membuka aibnya. Clay benar-benar marah karena sebagian anggotanya tidak setuju melakukan pembalasan kepada Zobel dengan cara yang barbar. Jax menasihati Opie agar mengunjungi anak-anaknya karena Mary memberitahu dia tidak pernah pulang. Opie malah menyebut Jax berambisi mendepak Clay dari posisi ketuanya. You gotta back down, get in line. Edmond datang atas nama ayahnya karena dia khawatir Ira akan terseret.
Karena ledakan tadi malam, FBI akan menyelidiki SOA. Ansar akhirnya mendapatkan lokasi rumah Zobel dan tangan kanannya itu. Di saat yang sama, Jax juga mendapatkan informasi dari Hale lokasi Zobel, tapi lokasi rumahnya Weston belum dia dapatkan. Karena itu, mereka janjian di tempatnya Darby. Clay menugaskan Opie untuk mengawasi Jack karena Clay yakin anak tirinya itu punya rencana tersendiri. Karena Hale tidak berhasil menemukan keberadaan Darby, kini mereka fokus menemukan Weston. Guess Hale had the same idea. Anything here? Dead end. What's that about? His friend. Keadaan makin kacau karena tim forensik datang lebih dulu sebelum Jus membersihkan TKP. Then you were the hell out of here. It's a goddamn crime scene. Karena tidak mau dibuntuti Opie, Jax pun tancap gas. Ansar dan Jus berencana untuk menumpahkan air seni yang dicampur Coca-Cola ke peralatan lab mereka. Hey, go chat him up. Tapi yang terjadi malah tumpah di wajahnya tim forensik. What the hell is that? Di lokasi persembunyiannya, Zobel melakukan pertemuan dengan Ken Hayes, sedangkan Polly berbincang dengan Edmond. Jax dan Hale lebih dulu tiba di rumahnya Weston. Saat mendengar tembakan, seluruh anggota SOA langsung mendekat. Ternyata anak Weston yang melepaskan tembakan dari dalam rumah. Untung saja, Jax berhasil mengatasi keadaan di saat anggota lain melepaskan tembakan. Where's your dad, shithead? Guess you're running with Hale now. Just working things from... Gagal mendapatkan dua targetnya, Clay mengobrak-ngabrik toko cerutu milik si Zobel. Gemma terkejut dan marah saat Hale mengatakan sudah tahu musibah yang menimpa dirinya dari Ansar. Hale memastikan informasinya sangat penting karena dia pun bertekad untuk memburu pelaku yang tidak akan masuk dalam laporannya. Akhirnya, Gemma memberitahu ciri-ciri perempuan cantik berambut pirang yang menjebaknya. Setelah menemukan Darby, akhirnya Hale mendapat petunjuk wanita itu adalah putrinya Zobel. Jax yang menemaninya heran dari mana Hale mendapatkan informasi ini. Tentu saja Hale merahasiakannya. Gemma memperlihatkan koleksi senjatanya kepada Tara lalu memberinya satu. Setelah itu, Gemma melatihnya menembak. Grip into it. And Saat si Ima yang naksir kepada Jax datang, sambil tertawa, mereka berdua menembaki mobilnya. Setelah mendapat ancaman dari Hale, akhirnya Polly mengatakan ayahnya akan melakukan pertemuan besar di Christian Center di Morada, yang dihadiri para mantan narapidana. Hale akan berkoordinasi dengan sheriff di sana untuk menangkap Zobel lebih dulu. Di sisi lain, Jus mendapatkan informasi yang sama. Tak mau buang waktu, tim berangkat ke sana yang membuat Jax terkejut dan terpaksa menyusul. Jax memberi peringatan kepada Clay dan rekan-rekannya bahwa polisi akan datang ke tempat ini untuk menangkap Zobel. Jika sekarang beraksi, mereka semua akan masuk penjara. Clay tidak peduli dan tetap pada rencananya. Setelah melumpuhkan penjaga, ternyata di dalam banyak wanita dan anak-anak. Give me that. The set. 5 count. 1. Mereka tertipu dan saat itulah Weston sengaja melepaskan tembakan. Karena melihat kamera, Jax mencegah Clay yang berniat menembak Zobel. Tak lama kemudian, polisi berdatangan menangkap mereka. Opie sendiri gagal saat mengejar Zobel. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode selanjutnya.